Sugeng rawuh wontening channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki, serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang benda-benda ataupun sesuatu yang kalau berada di dalam rumah panjenengan, biasanya bisa membuat suasana di rumah itu kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan dan juga sering bertengkar, kemudian juga sering kena fitnah. Suasananya panas tidak tentram, ada persoalan sedikit juga cekcok, terjadi pertengkaran dan akhirnya rezeki pun susah atau seret. Apa saja yang harus kita perbuat sebenarnya kalau sudah ketemu dengan benda-benda ini? Hal yang harus panjenengan lakukan adalah cepat-cepat membuang ataupun juga bisa dimusnahkan dengan cara dibakar atau dilarung di sungai. Lalu benda apa saja bila ada di dalam atau di dekat rumah kita bisa mengakibatkan rezeki seret tersebut? Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Krama. Yang pertama adalah kain kafan. Jadi kain kafan yang bisa mengakibatkan rezeki seret, itu biasanya diikat tiga seperti pocong. Itu biasanya adalah orang yang sakit hati kepada panjenengan ataupun orang yang dendam kepada panjenengan. Lalu dengan sengaja menaruh tumbal, jadi tumbal ditaruh di pekarangan rumah panjenengan atau di dalam rumah panjenengan. Biasanya kain kafan yang dipocong itu tadi kalau ada di rumah panjenengan, biasanya tanda-tandanya itu salah satu keluarga dari panjenengan ada yang sakit-sakitan. Kaki seperti terikat, bahkan bisa terjadi lumpuh kalau benda ini dibiarkan. Ini harus cepat dicari tumbal yang dikirim seseorang yang dendam sama panjenengan atau bisa saja karena sakit hati. Dendam tersebut entah itu persoalan bisnis atau persaingan dalam hal yang lain. Benda ini harus cepat dimusnahkan, supaya rumah tangga panjenengan akan kembali adem ayem dan tentram, dan selamat sekeluarga. Tapi panjenengan tetap harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya diberi keselamatan, diberi kesejahteraan dan keselamatan untuk keluarga. Yang kedua, tumbal ataupun benda yang biasa digunakan untuk sihir atau untuk menyantet, itu biasanya adalah tulang. Tulang ini biasanya itu sudah diisi mantra tertentu, di situ dimasukkan jin. Jadi tulang itu sebenarnya makanan kesukaan bangsa jin. Kalau sampai tumbal yang berupa tulang ini ditanam di pekarangan rumah panjenengan, biasanya itu akan sering terjadi penampakan di rumah Anda. Terkadang ketika Anda sedang tidur itu diganggu, seperti contohnya kakinya ditarik-tarik sama makhluk halus. Kadang-kadang bangun tidur pun akan bisa terlihat penampakan makhluk halus. Kadang penampakan tersebut adalah sesosok jin yang tinggi besar. Penampakan-penampakan itu sering terjadi kalau hal ini dibiarkan. Rumah tangga jenengan akan jadi kacau, jadi ketakutan. Makanya kalau ketemu tulang yang dipendam di pekarangan rumah panjenengan dan suasana rumah jenengan seperti itu, maka segera ambil dan bakar atau dilarung di sungai. Dan jangan lupa tetap harus berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang selanjutnya, tumbal atau sarana yang sering dipakai untuk menyalahi orang, untuk menyantet ataupun menyihir itu adalah rambut. Rambutnya tersebut biasanya itu diikat pakai benang atau kalau orang Jawa bilang itu namanya lawe menang. Media ini sering digunakan sebagai media untuk orang-orang yang sakit hati, atau orang-orang yang dendam untuk mengirim santet. Gejalanya biasanya itu panjenengan sering sakit kepala, pusing, tapi bukan karena pusingnya medis. Ini karena ada barang atau kiriman daripada seseorang yang berupa tumbal itu tadi. Orang yang terkena sihir tersebut biasanya gejalanya atau tanda-tandanya sakit kepala. Biasanya rasa sakitnya menyerang dengan kuat, kalau menjelang maghrib sampai tengah malam. Kalau gejala seperti itu dan terus-menerus, panjenengan juga harus waspada. Harus hati-hati, di samping tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan kepercayaan panjenengan masing-masing. Jika Anda melihat rambut yang diikat benang itu tadi, cepat-cepat dibakar atau dilarung di sungai atau bisa juga di laut supaya netral kembali. Kemudian ada lagi benda yang lain yang biasa digunakan adalah pecahan beling atau paku. Nah, untuk pecahan beling dan paku ini memang biasanya si dukun itu juga memberi mantra-mantra. Jadi dengan energi negatif sebagai sarana doa untuk mencelakai seseorang.
Energi negatif tersebut biasanya menyerang pekarangan rumah panjenengan, atau siapa saja yang dituju, entah itu istri panjenengan atau keluarga panjenengan yang lain. Tetapi sebenarnya untuk energi ini yang menggunakan media pecahan beling dan paku ini tidak begitu berat. Kalau mengetahui hal itu maka cepat-cepat itu tadi dibuang atau dimusnahkan, bisa dibuang di sungai atau di laut. Dan yang terakhir yang biasanya sering digunakan untuk sihir itu adalah tanah kuburan. Jenis sihir ini yang paling berbahaya, kalau sampai rumah panjenengan itu sampai dipasang tanah kuburan, oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin karena mereka itu sakit hati karena dendam atau karena persoalan persaingan dalam hal bisnis atau dalam hal apa saja. Intinya pokoknya pengen mencelakai panjenengan dan keluarga. Tanah kuburan ini biasanya yang dipakai itu beda-beda, ada yang menggunakan 7 tanah kuburan. Ada juga yang menggunakan 40 tanah kuburan. Dan tanah kuburan yang dipakai itu biasanya bukan tanah kuburan biasa, tetapi kuburan orang-orang yang meninggal seperti mati gantung diri, mati bunuh diri, atau mati tersambar petir. Itulah tanah kuburan yang biasanya digunakan, karena energi dari tanah kuburan tersebut sangat besar energi negatifnya. Jika hal itu terjadi maka harus segera dinetralisir. Karena energi negatif dari tanah kuburan ini sangat kuat, ini harus betul-betul dinetralisir. Ciri-cirinya itu kalau rumah atau tempat usaha panjenengan itu ditaburi atau ditumbali dengan tanah kuburan, itu biasanya suasana di rumah atau tempat usaha jadi panas dan sepi pembeli. Karena mereka merasa tidak betah di rumah atau di tempat usaha panjenengan, sebentar saja perasaan tidak betah kepengennya itu emosi dan ngamuk. Kemudian juga sering terjadi pertengkaran antar keluarga, ada masalah sedikit bertengkar. Akhirnya persoalan kecil jadi besar, kemudian rezekinya akan seret. Semacam seperti tertutup karena memang energi negatif dari tanah kuburan yang kuat itu tadi. Kemudian keluarga sering sakit-sakitan, sakitnya bergantian, yang lain sembuh, yang ini sakit. Dan kejadian ini biasanya akan terus-menerus berulang-ulang. Hal ini harus benar-benar diwaspadai. Yang namanya tumbal tanah kuburan jadi efeknya kurang lebihnya semacam itu. Di samping suasana tidak nyaman, juga sering terjadi penampakan-penampakan yang aneh-aneh dan bermacam-macam wujudnya. Penampakan yang sering terjadi adalah seperti pocong dan juga ada yang semacam genderuwo dan banyak sekali penampakan yang lain. Di samping penampakan juga sering mencium bau yang amis atau bau yang tidak sedap, seperti bau anyir darah. Nah itu tadi tanda-tanda kalau rumah panjenengan disalahi orang lain atau ditumbali oleh orang yang syirik, dan suasana rumah atau tempat usaha itu betul-betul seperti suasana kuburan. Itu tadi 5 benda yang atau media yang biasa digunakan untuk menyantet atau menyalahi orang lain. Kalau hal ini dibiarkan, rumah tangga atau usaha panjenengan akan hancur berantakan. Makanya harus cepat-cepat dinetralisir supaya energi negatifnya itu jadi netral kembali. Salah satunya itu tadi setelah ketemu dengan bendanya itu terus dibuang atau dibakar atau juga dilarung di sungai ataupun di laut. Kalau tanah kuburan ya setidak-tidaknya kita harus membaca doa-doa tertentu sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk merawat rumah atau tempat usaha panjenengan. Atau kita meminta bantuan kepada orang yang mengerti akan hal ini, supaya kerezekian kita tidak terbendung lagi oleh energi-energi negatif yang sengaja dipasang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Demikianlah tadi pembahasan tentang benda-benda yang bisa membuat rezeki kita seret, dan untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.